Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rafifah dari kelas pendidikan IPA C 2017 ingin mempresentasikan proposal yang saya buat dengan judul pengaruh model pembelajaran role playing terhadap hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP atau MTS pada materi sistem pencernaan manusia. Proposal penelitian ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Yurneti MPD. Pada bab pertama, yaitu pada bagian latar belakang, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu salah satunya dengan membentuk kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan kurikulum di Indonesia saat ini pada sistem pendidikan diterapkan yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari KTSP dan kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berorientasi pada siswa atau sering disebut dengan student center, dan tujuan dari kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan generasi penerus bangsa yang produktif, beriman, yang kreatif, inovatif, dan afektif. Dan dalam pengembangan kurikulum 2013 pada pembelajaran IPA di tingkat SMP khususnya, yaitu dikembangkan dengan berbasis keterpaduan. Dan pada pembelajaran IPA pun tidak sebagai disiplin ilmu, melainkan sebagai integrative science, yang dimana integrative science ini bermakna memadukan berbagai aspek, yaitu domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan menerapkan integrative science ini diharapkan peserta didik dapat memiliki skill dan kemampuan pada abad 21 ini. Dan pembelajaran IPA memiliki tujuan yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah para peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian dari Trades in Mathematics and Science Study, yaitu menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 42 negara pada tahun 2011. Dan ini juga selaras dengan kenyataan di lapangan, yaitu dari beberapa kenyataan di lapangan di pendidikan Indonesia, yaitu bahwa hasil belajar peserta didik masih tergolong rendah dengan belum tercapainya kriteria ketentuan minimal atau KKM. Dan yang kedua, peserta didik tidak percaya diri atau masih belum percaya diri atau kurang percaya diri untuk dapat mengemukakan pendapatnya atau untuk tampil di depan kelas, di depan teman-temannya ataupun di depan guru. Dan kenyataan di lapangan yang berikutnya, tenaga pendidik atau guru masih banyak menggunakan metode konvensional atau seperti metode ceramah dan diskusi kelompok. Dari beberapa permasalahan tersebut harus ada upaya-upaya untuk melakukan peningkatan proses pembelajaran, dan diantaranya pendidik dapat menggunakan model pembelajaran yang menarik, inovatif, dan lebih melibatkan peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan peserta didik dapat mampu peserta didik tersebut dapat mampu meningkatkan hasil belajarnya dan dapat lebih mudah memahami pelajaran. Dalam model pembelajaran yang menarik dan inovatif dan dapat melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif, yaitu salah satunya ada tipe role playing. Saya mengambil model pembelajaran kooperatif tipe role playing bertujuan untuk agar peserta didik
merasakan langsung proses-proses yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan sehingga konsep-konsep dalam muatan IPA atau materi yang ada pada pembelajaran IPA akan mudah dimengerti dan dapat mudah dipahami oleh para peserta didik. Maka dari itu saya ingin melakukan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran role playing terhadap hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP atau MTS pada materi sistem pencernaan manusia. Dari latar belakang yang sudah dikemukakan, maka identifikasi masalah-masalahnya yaitu salah satunya ada hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA khususnya masih tergolong rendah dengan belum tercapainya kriteria ketentuan minimal atau KKM. Kemudian peserta didik masih banyak yang tidak percaya diri atau kurang percaya diri untuk dapat mengemukakan pendapatnya, untuk dapat tampil di depan kelas, di depan teman-teman atau di depan guru. Lalu identifikasi masalah berikutnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran belum meningkatkan hasil belajar pada para peserta didik. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu nantinya akan membahas materi kelas 8 dibatasi pada kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian ada kompetensi dasar 4.5 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Dan kemudian penelitian ini akan menerapkan model pembelajaran role playing yang akan dilakukan di SMP Negeri 16 Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran role playing pada materi sistem pencernaan manusia terhadap hasil belajar peserta didik SMP Negeri 16 Padang. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran role playing pada materi sistem pencernaan manusia terhadap hasil belajar peserta didik SMP Negeri 16 Padang. Manfaat-manfaat penelitian nantinya yaitu bagi saya nanti akan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan saya dalam melakukan penelitian. Kemudian bermanfaat juga bagi para pendidik yaitu untuk menjadi masukan untuk para pendidik khususnya pendidik IPA dalam menentukan model pembelajaran yang efektif. Dan bagi peserta didik bermanfaat nantinya untuk dapat memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan berbeda, model pembelajaran yang berbeda dari yang biasanya diterapkan di kelas. Dan kemudian manfaat bagi peneliti lain akan bermanfaat nantinya untuk dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kajian-kajian teori yang ada pada penelitian saya yaitu terdapat 4 teori besar di mana ada teori pembelajaran role playing tersebut itu sendiri, kemudian ada teori-teori tentang belajar, pembelajaran dan hasil belajar, kemudian ada teori sistem pencernaan dan teori alat pencernaan pada manusia. Penelitian yang relevan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu pernah dilakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran role playing oleh Setiani tahun 2015 dan pada Ardi tahun 2016, di mana Setiani pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul pengaruh model pembelajaran role playing pada hasil belajar siswa SMP kelas 7 dengan tema global warming dan dampaknya bagi ekosistem. Dan pada penelitian Ardi tahun 2016 dengan judul pengaruh penerapan model pembelajaran dengan tipe role playing terhadap minat dan hasil belajar IPA pada materi makhluk hidup dan lingkungan kelas 4 SD Inpres DKI Kabupaten Yahukimo. Kerangka berpikir dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu bermula dalam pembelajaran IPA yang masih memiliki problem-problem sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik yang tergolong masih rendah. Dan ini bisa disebabkan dari kenyataan-kenyataan di lapangan yaitu karena peserta didik kurang percaya diri untuk tampil di depan kelas, dan mungkin peserta didik tersebut kurang percaya diri untuk tampil di depan kelas atau untuk dapat mengumumkan pendapatnya karena mungkin peserta didik tersebut kurang memahami materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Dan jikalau peserta didik tersebut aktif dan percaya diri untuk tampil di depan kelas, maka itu sangat baik karena
hal tersebut peserta didik dapat mengembangkan pengetahuannya, dapat mengembangkan keterampilannya dalam berbicara dan bercakap, dan itu akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik nantinya. Dan pada pembelajaran IPA dan rendahnya hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA dapat juga disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik yang sudah tidak efektif lagi. Misalnya pada metode ceramah. Metode ceramah dirasa kurang efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada saat ini. Maka dari itu diperlukannya model pembelajaran yang baru, model pembelajaran yang membuat peserta didik lebih dilibatkan dan untuk menuntut peserta didik lebih aktif, yaitu salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe role playing, di mana dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe role playing ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dari kajian-kajian teori dan perumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu model pembelajaran role playing berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sistem pencernaan manusia. Jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang akan saya lakukan yaitu termasuk pada jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, di mana nanti diperlukan 2 kelas, yaitu kelas kontrol yang akan diterapkan model pembelajaran yang biasa diterapkan di sekolah tersebut, dan yang satunya lagi ada kelas eksperimen, di mana nanti akan diterapkan model pembelajaran role playing. Pada rancangan penelitian yaitu saya menggunakan rancangan penelitian dengan randomized control group pretest post-test design, di mana nanti kelas eksperimen dan kelas kontrol akan diberikan pretest dan post-test, sama-sama akan diberikan pretest dan post-test. Dan namun bedanya pada kelas eksperimen akan diberikan treatment, yaitu penerapan model pembelajaran role playing. Populasi dan sampel pada penelitian ini, yaitu pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 SMPN 16 Padang tahun ajaran 2020 sampai 2021. Sedangkan pengambilan sampel dengan teknik purpose of sampling, yaitu sampel yang diambil dalam penelitian ini nantinya adalah kelas 83 dan 84. Variabel dalam penelitian ini yaitu pada variabel bebas berupa model pembelajaran role playing dalam pembelajaran IPA, dan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu berupa peningkatan hasil belajar peserta didik. Sedangkan pada penelitian dapat diambil data primernya yaitu pada data yang diambil dari nilai tes hasil belajar, yaitu pada instrumen pretest dan post-test, yaitu dari 2 kelas, dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan data sekunder dapat diambil dari guru kelas tersebut, di mana nanti guru kelas dapat diwawancara tentang bagaimana kemampuan siswa tersebut, bagaimana keterampilan siswa tersebut, dan bagaimana cara siswa tersebut memahami pembelajaran dan sebagainya tentang informasi-informasi dalam peserta didik tersebut. Prosedur penelitian pada prosedur penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada tahap persiapan. Yang pertama, saya akan menentukan jadwal kegiatan penelitian, kemudian menyusun materi penelitian dan mempersiapkan RPP untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan selanjutnya menetapkan populasi dan sampel penelitian, dan kemudian merancang LKPD dan membuat instrumen penilaian, dan setelah itu dilakukan uji coba instrumen penilaian tersebut, dan setelah diuji coba maka dianalisis hasil uji coba instrumen penilaian tersebut. Pada tahap persiapan, kelas kontrol dan kelas eksperimen sama-sama diberikan pretest, yaitu berupa tes kemampuan sebelum dilakukannya proses pembelajaran. Nah, setelah dilakukan proses pembelajaran, di mana kelas kontrol model pembelajaran yang biasa diterapkan di sekolah, sedangkan
kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran role playing, maka pada akhir dari proses pembelajaran tersebut sama-sama diberikan post test, di mana nanti akan diketahui bagaimana pemahaman peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Dan pada tahap akhir dapat mengumpulkan semua data hasil penelitian yang dilakukan, kemudian mengolah dan menganalisis data dari semua data yang sudah dikumpulkan, dan terakhir dapat membuat kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan teknik analisis data yang akan digunakan. Pada instrumen penelitian ini, yaitu instrumennya ada soal, pretest, dan post-test, dan kemudian ada angket. Pada soal pretest dan post-test, soal itu berjumlah 25 soal dalam bentuk pilihan ganda dan 10 soal dalam bentuk esai. Pada teknik analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan 3 uji, di mana ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis atau uji T. Sekian presentasi dari proposal penelitian yang saya buat. Mohon maaf jikalau ada kesalahan, mohon maaf juga jikalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.